Berarti dan saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Sadar dan Berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama-sama kepentingannya yang mau dan mencari orang yang dapat kesalahannya. Lawanlah dia dari imanku, sebab kamu tahu bahwa semua dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-5 ini, khususnya ayat yang ke-8 dan 9, hendak memberikan suatu peringatan. Ini adalah untuk kalimat peringatan bagi setiap orang-orang yang percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita bukanlah ada di zona nyaman dalam realitas hidup ini. Tetapi banyak tantangan yang harus kita lewati dan hadapi. Kalau tiba-tiba ada yang ganjil. Oke, inilah termasuk tantangan. Tantangan harus kita hadapi dan solusinya minum. Amin. Oke, ini masukkan tantangannya simpel. Kali saya ingatkan, kita sebagai orang percaya, selama kita masih hidup di dunia ini, masih diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Bahkan tantangan itu datangnya nggak pernah permisi. Ya, mana ada namanya tantangan pergumulan masalah itu datangnya permisi. Permisi, tantangan mau lewat nih, tantangan mau datang nih, nggak ada. Tantangan itu kadang-kadang suka nggak sopan, itu nggak punya etika. Tantangan itu nggak punya etika, nggak pernah mengenal namanya sopan. Tahu-tahu datang aja. Siap nggak siap, kita harus siap menghadapi tantangan itu. Hari ini Tuhan ingatkan kita, tantangan yang kita hadapi hari ini bukanlah sekarang dan lagi. Tetapi tantangan yang kita hadapi hari ini adalah penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa kegelapan dan sebagainya, di mana dianalogikan dalam ayat ini seperti singa yang mengaum. Apakah cuma mengaum doang di situ? Apakah cuma mengaum doang di situ? Wow, gitu doang. Jalan keliling kok. Jalan keliling. Dia jalan keliling bukan mengelilingi orang yang berjemaah. Satu persatu. Tadi dikelilingi sama iblis yang berjalan keliling sama seperti singa mengaum nih. Ayo gak begitu. Biar bisa kata namanya. Bisa juga. Wah, lagi pelayanan nih. Iblis senang ingin yang sering pelayanan. Supaya apa? Gagal imannya sehingga pelayanan ini jadi berkat. Hati-hati. Semua yang pelayanan anak-anak Tuhan di Indonesia, hati-hati. Di sekeliling kita ada iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang tidak pernah mengenal Allah. Every time, anywhere. Setiap waktu dimanapun kau berada. Lihat nih. Kalau kita nggak sadar akan hal ini, kemudian kita tidak mengambil sikap untuk berjaga-jaga, lihat baik-baik. Ayat yang ke-8 bagian akhir. Mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang dapat ditelannya artinya apa? Iblis ini memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk, ya pasal 10 untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu. Sehebat-hebatnya kita, segagah-gagahnya kita nggak akan mampu melawan segala tipu muslihat iblis. Itu harusnya hari ini Tuhan ingatkan kepada keluarga besar GBI All Nation, bagi yang mengikuti secara onsite maupun yang mengikuti secara online. Perhatikan baik-baik. Di dalam kuis ada keselamatan,
sampai kita lengah. Itulah sebabnya Tuhan sampaikan buat anak-anak tempat ini. Ayo sadar, berjaga-jaga. Supaya apa? Kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Kita bisa tetap menjadi pribadi yang layak menerima anugerah keselamatan itu. Lalu bagaimana supaya kita membuktikan sikap sadar kita, sikap berjaga-jaga kita, sehingga kita bisa melawan segala tipu muslihat iblis dan kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Yang pertama, ayat yang 10 kita baca. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Perhatikan baik-baik. Di sini menunjukkan bagaimana ada pribadi yang punya otoritas, di mana otoritasnya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yaitu siapa? Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Sikap sadar dan berjaga-jaga kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pertama adalah mari kita tetap tambatkan hati. Cintailah Tuhan di atas segalanya. Tambatkan hatimu kepada Tuhan yang menjadi jaminan akan perjalanan hidupmu tetap aman. Yang menjadi jaminan untuk tetap hidupmu kuat menghadapi kenyataan di akhir zaman ini. Saat ini Tuhan melihat isi hati saudara. Sampai sejauh mana hati saudara benar-benar terikat mencintai Tuhan di atas segalanya. Kalau kita bandingkan di dalam, kita akan belajar dari Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91. Kita akan baca 14. Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sudah ketemu? Ya, saya bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memberkatinya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Ini adalah pengalaman seorang Musa. Karena dari Mazmur pasal 91 sampai yang ke 106 ini merupakan bagian dari Mazmur yang disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Musa. Musa begitu melekatkan hatinya kepada Tuhan. Kalau Musa tidak melekatkan hati kepada Tuhan, Musa stres. Kenapa Musa stres? Karena Musa harus memimpin bangsa Israel yang kena tebuk. Kurang apa coba? Minta roti. Musa berdoa, Tuhan kirimkan apa? Roti tak? Oh enggak. Boleh? Enggak. Mana? Mereka tercukupi itu dengan roti mana. Ketika mereka minta daging, Tuhan kirim apa? Burung puyuh. Wah, itu burung seru ya. Saya nggak kebayang loh kalau itu turunnya sapi. Karena Tuhan itu baik dan semua sudah diperhitungkan dengan sempurna. Turunnya burung puyuh. Akhirnya manis, dimarah. Tuhan ubah menjadi manis. Kurang apa? Tetapi bangsa Israel tegak teguh. Karena mereka masih memiliki mentalitas budak. Karena sekian lama dia harus menjadi budak di Mesir. Stres Musa. Tetapi Musa tetap menghadapi dengan penuh keyakinan bahwa aku melangkah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan dalam penyertaan Tuhan. Makanya ketika mau melanjutkan perjalanan, Musa bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau nggak pimpin aku nih, aku nggak akan mau melangkah. Kenapa? Karena Musa tahu bahwa dia adalah kekuatannya. Dalam hidup ini pun juga demikian, saudara. Kita saat ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ya sekali lagi kita hari-hari ini menghadapi tantangan yang tidak mudah, karena ini adalah bagian dari realitas akhir zaman. Karena kita katakan bahwa di akhir zaman akan muncul masa yang sukar.
Masa yang suka kalau kita tidak menyadari mulai hari ini dengan melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, melekatkan hati kita kepada Tuhan, kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya daya untuk menghadapi dan bisa melewati keadaan ini. Apakah kita nggak percaya bahwa Tuhan berkuasa? Apakah Tuhan kalah kuasanya dengan uang? Apakah Tuhan kalah kuasanya dengan jabatan kita dalam sebuah perusahaan dan lain sebagainya? Enggak. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak bisa ditandingkan dengan apapun yang dari dunia ini. Makanya hari ini kalau kita belum full heart mencintai Tuhan, kalau hari ini kita belum benar-benar melekatkan hati kita kepada Tuhan, hari ini kita ambil keputusan untuk kita mencintai Tuhan lebih di atas segala. Please, ini adalah suara kebenaran yang Tuhan sajikan buat anak-anak Tuhan di Indonesia yang mengikuti secara online maupun yang onsite. Mari kita introspeksi diri, mari kita berbenah diri. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah sekian lama kita menjadi orang percaya, apakah hati kita benar-benar sudah semakin kuat melekatkan hati kepada Tuhan, mencintai Dia di atas segalanya. Jangan duakan cintanya. Yakobus katakan orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang hidupnya. Kenapa? Pikirannya bercabang, cintanya, kasihnya bercabang. Tapi kalau hari ini kita fokus kepada Tuhan, tetap mencintai Dia dari segalanya, saya percaya di situlah letak kita memiliki DNA daripada kebenaran dan surga untuk kita menjadi orang yang tampil beda di akhir zaman ini. Amin. Kita Tuhan tetapkan bukan untuk menjadi orang yang kalah menghadapi kenyataan, tetapi menang menghadapi kenyataan. Karena ada kuasa Tuhan yang ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Hari ini pergumulan apa yang sedang saudara hadapi? Hari ini apa yang sedang saudara harus lewati? Tantangan apa yang sedang saudara gumuli hari ini? Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kau pasti gagal. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, kita pasti berkemenangan. Amin. Musa mencintai Tuhan. Akhirnya dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan melewati padang gurun, sekalipun dia harus mati di atas gunung Nebo. Dan kemudian tongkat estafet dilanjutkan oleh Yosua dan Kaleb. Dengan itu. Aku di sini, ya. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, ini bagian dari irama yang indah. Amin. Nggak tahu juga apa yang mengalir itu. Kita nggak tahu siku yang mengalir apa. Ya kan? Yang penting kita imani ada kudus yang mengalir berarti. Ya kan? Saudara, mari yang pertama untuk mewujudkan sikap sadar dan berjaga-jaga kita menghadapi singa yang mau berjalan keliling yang siap menelan itu. Hari ini tampilkan hatimu kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, kita akan buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 7 sampai 10. Kolose pasal 3 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Itu adalah hidup di manusia lama, yang hidup di dalam manusia lama, ayat sebelumnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar Khaliknya, yang benar menurut gambar Khalik. Saudara, yang kedua, saya percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Yang baru sudah datang, yang lama berlalu. Artinya apa? Ketika kita hidup dalam Kristus, kita harus siap menanggalkan manusia lama kita dan kita menghidupi manusia yang baru. Nah, persoalannya ketika kita mau mengenakan manusia yang baru, seringkali banyak orang yang percaya itu suka kompromi terhadap masa lalunya, sehingga
tidak berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai manusia yang baru, tetapi lebih cenderung untuk kembali kepada masa lalunya. Ketika orang Kristen kembali kepada masa lalunya, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan rumah yang sudah bersih, udah tadinya kotor, terus dibersihkan, jadi indah, bagus, tetapi dibiarkan terbengkalai. Artinya apa? Iblis masuknya lebih banyak, benar nggak? Gimana Iblis nggak senang ketika masuk rumah, udah bersih, udah bagus, makanannya enak-enak nih. Yang ngajak temen dong, ya kan? Lihat loh, Iblis saja tahu loh yang enak. Makanya kalau Iblis tahu yang enak, ngajak yang lain. Jadi kalau kita di sini kalau ada yang enak-enak, jangan lupa ngajak yang lain. Iblis saja bisa, ya kan? Kalau kita, sini enak loh, yuk kita sini yuk. Ya di bawah tuh ya. Sudah perhatikan. Perhatikan. Ketika rumah sudah bersih, dibiarkan kosong, akhirnya iblis masuk lebih banyak lagi. Makanya tidak heran ketika ada orang Kristen artinya nggak kuat melekat sungguh dengan Tuhan. Kalau iblis masuk, jahatnya lebih parah. Saya katakan sampai nggak punya hati nurani. Ya kan kita lihat hari ini kan, ya kan? Seperti beberapa yang lalu seorang pendeta hamba Tuhan yang membunuh di apartemen Pramuka, Pramuka, iya. Pelayanan, iya. Pendeta, iya. Khotbah, iya. Tapi kenapa sampai tega membunuh seorang temannya yang bernama Ija? Dan setelah dibunuh, apa kemudian dimakamkan dengan sebaik mungkin? Enggak. Masukin kantong plastik, dimasukin troli, dibuang di pinggir di bawah becak di bawah tol becak kayu. Ayo, tuh ya. Ini fakta loh. Hati-hati. Makanya kita jangan kompromi terhadap masa lalu kita. Kita lebih baik kompromi terhadap kebenaran. Karena kebenaran itu yang menunjukkan kita. Kebenaran itulah yang membebaskan kita. Kebenaran itulah yang membuat kita yang tidak benar menjadi benar. Hari ini, sebagai wujud sikap sadar dan berjaga-jaga kita, ambillah keputusan untuk kita tidak berkompromi dengan masa lalu kita. Tuhan panggil kita untuk maju bukan mundur. Tuhan persiapkan Kanaan bukan Mesir. Kalau hari ini kita fokusnya ke Mesir, kita tidak akan pernah maju. Tetapi kita ketika lihat ke Kanaan, Yerusalem baru, kita akan tetap bersemangat antusias melangkah maju bersama Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, percayalah bersama Tuhan kita pasti melakukan perkara yang besar. Yang penting, jangan gagalkan rencana Tuhan oleh karena kita mensabotase rencana Tuhan yang agung itu hanya untuk kita mengikuti keinginan dan kepentingan kita sendiri. Dalam ayat ini jelas, engkau dulu manusia lama, tetapi sekarang engkau manusia baru. Lepaskan manusia lamamu, lepas kau perbuat. Bagi Paulus masa lalunya adalah sampah. Bagi Paulus masa lalunya adalah tidak berguna. Bagi Paulus masa lalunya sesuatu yang tidak membuat dia semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Makanya dia berprinsip dan komitmen, masa lalu aku buang. Karena pengenalanku akan Tuhan jauh lebih mulia daripada masa lalunya. Sekalipun ketika dia mengikut Tuhan, banyak tantangan yang dia hadapi. Ketika dia percaya pada Kristus, banyak hal-hal yang paradok dengan masa lalunya yang dia harus lewati. Tetapi tidak pernah menggugurkan semangat Paulus untuk tetap percaya pada Kristus. Kenapa? Dia fokus kepada Kristus. Hari ini jangan kita terpancing kembali ke masa lalu. Karena Tuhan sudah pulihkan saudara, Tuhan sudah perbarui saudara, Tuhan sudah benarkan saudara. Mari kita bersama-sama, baik saya maupun saudara dan kita, jangan kompromi terhadap masa lalu kita. Jangan buka celah buat iblis untuk masuk hanya karena kita mempertahankan ego kita, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling kudus, sehingga menganggap orang lain tidak sebanding dengan kapasitas kita. No, Tuhan panggil kita bukan untuk seperti itu. Tuhan panggil kita untuk bagaimana kita bisa membawa terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dengan segala kapasitas kita, dengan segala talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita,
Mari kita pakai segala sesuatunya untuk memuliakan nama Tuhan dan jangan dijadikan sebagai batu sandungan untuk orang lain. Saya hari ini tekankan buat anak Tuhan di Indonesia. Apapun kapasitas saudara hari ini, tetaplah rendah hati. Ya, karena di dalam 1 Petrus tadi kan jelas katakan ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jangan karena kita egois, akhirnya kita menganggap paling hebat daripada yang lain. Ya ampun, siapa sih kita? Sehebat-hebatnya kita masih ciptaan kok. Seganteng-gantengnya kita, secantik-cantiknya kita masih ciptaan. Betul. Amin. Kalau kita ciptaan, alangkah eloknya kalau kita lebih sujud dan tunduk dengan rendah hati, ingat kepada Sang Pencipta. Kalau kita ingat kepada Sang Pencipta, maka saya percaya kita akan lebih kompromi terhadap Tuhan yang menciptakan kita daripada apa yang menjadi masa lalu. Masa lalu bagian dari saudara yang harus kita lupakan dan kita tinggalkan. Ya, bersama Tuhan. Tuhan pasti nyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara untuk kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, sikap sadar berjaga-jaga yang kita lakukan adalah dengan jangan kompromi terhadap masa lalu kita. Yang ketiga, kita akan buka dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 13. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musuh dari iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Yang ketiga, kita harus komitmen untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tuhan sudah sediakan persenjataan yang spesial. Saudara, kalau saudara nanti Tuhan izinkan ke Israel kan suatu negara yang tak besar ya. Tetapi Israel sekalipun gak besar, musuhnya itu banyak. Ya, musuhnya banyak. Makanya heran kalau umpamanya ke Israel, itu banyak sekali border-border yang harus kita lewati. Checkpoint. Di situ kita di screening, apakah kita aman, layak untuk masuk dan kita perjalanan ke wilayah Israel. Checkpointnya ketat banget. Senjatanya itu semua udah senjata otomatis dan tembak. Ada yang macam-macam udah selesai lah. Ya, bahkan Israel sendiri memiliki perlengkapan senjata yang cukup luar biasa ya. Iron Dome. Saudara tahu kan Iron Dome? Jadi ketika ada dari negara luar itu nyerang pakai roket atau apa, secara otomatis tuh Iron Dome itu akan meluncurkan rudal yang menghantam rudal yang dari negara luar biasa canggihnya, pakai sistem sonar infrared, luar biasa. Proteksi keamanan bangsa Israel luar biasa. Saya akui ketat sekali. Ya, untuk apa? Aman. Kita pun juga demikian. Kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah kalau mau aman. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Kalau saudara baca di ayat ini kan banyak sekali kan, bertopong, baju sirah dan sebagainya. Tetapi intinya adalah hadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Hadirkan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Dia perlengkapan senjata Allah itu yang komplit, yang sudah mampu melucuti perlengkapan senjata iblis. Pada saat dia mati di kayu salib, iblis ketawa. Akhirnya katanya itu selamat mati.
Tapi setelah 3 hari Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, iblis nangis. Tipu muslihat itu semua dilucuti. Perlengkapan senjata iblis dilucuti. Di dalam Yesus ada jaminan untuk kita bisa menang melawan iblis. Karena jujur ya, iblis itu sejak Yesus naik ke surga pun dia nggak berhenti menyerang loh. Kepada siapa? Sekarang bukan Yesus yang diserang, Yesus nggak aman. Yang diserang siapa? Anak-anaknya. Hati-hati ya. Dan anak Tuhan di Violation, hati-hati ya. Lihatin kanan kiri. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Hati-hati nih. Iblis nyerang, iblis ngincer. Makanya hari ini Tuhan ingatkan. Yang ketiga, hadirkan Kristus secara pribadi dan kehidupan kita. Dengan cara apa? Melalui ibadah kita. Ya, ibadah harus ibadah yang khusyuk, ibadah yang benar-benar kita lakukan dengan kerinduan. Tuhan, aku rindu, aku datang hari ini menyembah Engkau. Tuhan, aku rindu datang hari ini untuk mengalami Engkau. Tuhan, aku rindu hari ini datang untuk merasakan kasih-Mu dan sebagainya. Ketika kita berdoa pun juga, ya, jangan kita doa salah-salah. Ya, saya juga berdoa sih 5 waktu, iya, makan pagi, makan siang, bangun pagi, makan siang, makan pagi, makan siang, makan sore, doa malam, mau tidur. Tapi nggak pernah kita coba doa itu secara khusyuk gitu ya. Kita menyembah. Saya kalau doa ya, kalau saya doa, jujur ya, saya udah mengulangi doa itu minta sesuatu. Saya lebih contoh bagaimana saya doa itu menyenangkan Tuhan. Aku sembah Tuhan. Sembah Engkau Tuhan, Engkau lah kekuatanku, Engkau lah yang membuat kakiku kuat untuk menghadapi dan melewati kenyataan ini. Tuhan, Engkau lah satu-satunya yang membuat jiwaku dipuaskan, mengalami sukacita, dan aku bisa mengalami suasana surga. Udah gitu aja. Lu kenapa sih kalau saya nggak berdoa minta? Kan ada minta maka Engkau akan menerima kan? Bagi saya Tuhan lebih tahu kebutuhan saya. Bukankah apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran Tuhan sediakan? Yang tidak pernah timbul hati dalam hati Tuhan berikan. Dia lebih tahu dari apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Apa yang jadi kebutuhanmu hari ini? Jangan itu membuat kita kehilangan konsentrasi untuk kita lebih menyenangkan Tuhan. Karena justru saya katakan kalau kita fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan kita akhirnya akan lupa kepada Tuhan yang menjadi sumber hidup kita. Hari ini saudara, tingkatkan value nilai kerohanian kita dengan kita tahu apa sih target utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Amin. Hari ini hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Ibadah dengan sungguh-sungguh, bukan sangat terpaksa. Puji Tuhan ya, di sini ada berapa gereja, sebelah juga nanti ketemu. Oh gitu. Ya. Jangan kenal semua di sini. Itu sama-sama. Kalau no, kenal semua. Maka saya kalau lewat, kalau jalan ke sini udah pasti, wah, udah kenal, ya. Banyak gereja, tetapi saya coba tetaplah setia, belajar tetap setia. Kalau saudara ada di Indonesia, berarti Tuhan memang sudah tetapkan saudara untuk bertumbuh di sini. Jangan karena nanti ada perbedaan, ada kesalahpahaman, kemudian menjadi alasan keluar aja, di situ gak nyaman. Makanya jangan. Nanti kita seperti nggak ubahnya seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir loh. Kita keras kepala, maunya orang ikutin kita, tapi kita nggak mau ikutin orang. Ya ampun, itu bukan ciri khas anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu manut. Ya, anak-anak Tuhan itu manut, anak-anak Tuhan itu nurut. Sudahlah, kita nurut aja. Jujur saya melewati proses yang gak gampang untuk menjadi gembala sidang. 19 tahun saya diproses. Saya sudah melayani sedemikian rupa yang terbaik. Motivasi dan tujuan saya melihat saya, Tuhan aku mau melayani itu aja. Sampai saya tidak nuntut yang lain-lain. Saya cuma mau memberi yang terbaik. Tetapi saya harus menghadapi kenyataan yang berbeda jauh sekali dari apa yang saya harapkan. Tetapi nggak apa-apa, saya belajar untuk setia. Belajar untuk setia. Saya percaya bahwa kalau rancangan Tuhan itu seperti wanita yang 9 bulan 10 hari akan melahirkan. Ketika sudah jatuh waktu 9 bulan 10 hari pasti melahirkan nggak? Yang normal. Melahirkan ya Bu ya? Melahirkan ya? Pasti. Ya sudah, ikutin aja waktunya Tuhan. Kalau kairosnya Tuhan itu yang terbaik, pasti dia akan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan mengasihi Dia.
rangsangannya indah buat saya dan saudara. Amin. Saudara setia ya. Di tempat ini setia, kalau perlu tambah lagi jiwa di tempat ini. Informasi kan bahwa di GBI Online itu bagus, enak banget, benar-benar enak banget. Ya, kenapa? Kita belajar untuk ini, apa ya? Berdamai dengan diri sendiri dulu deh. Kalau kita mau pindah-pindah gereja, selama hati kita nggak berdamai dengan diri sendiri, kita akan menjadi troublemaker. Kita pasti akan menjadi troublemaker dimanapun. Kenapa? Bukan gereja yang salah, tetapi diri kita sendiri yang salah. Nah, inilah yang menjadi celah buat iblis untuk gampang masuk atas orang tersebut, sehingga orang itu layak untuk dibinasakan oleh iblis. Hari-hari ini saudara, katakan nggak, kalau kita mau memiliki Kristus sebagai perlengkapan senjata perang yang sempurna dalam kehidupan saudara, kita setia dan taat di tempat ini. Ya, nggak usah ke tempat lain. Tempat lain ada Tuhan, di sini juga ada Tuhan. Cuma seringkali karena ada diri dan perasaan kita saja yang nggak terpuaskan, akhirnya kita mencari yang lain. Apakah di tempat lain juga siapa yang bisa memuaskan perasaan dan diri kita? Belum tentu juga. Ibaratnya pohon tak cabut sini, tak cabut sini, tak mati lama-lama. Kalau tanaman mati diapain? Diapain? Buang. Mending dibuang. Buangkan. Penyesalan itu di belakang ya. Ingat ya, penyesalan itu di belakang. Kalau depan itu absensi. Pendaftaran. Jangan buang waktu deh. Intinya sekarang jangan buang waktu deh. Sekali lagi, akhir-akhir ini jangan buang waktu. Jangan buang waktu, please. Jangan buang waktu hanya untuk menuntut ego kita terpuaskan. Yang memuaskan ego kita hanya Tuhan. Kalau kita menghadirkan Tuhan secara pribadi, kita puas. Udah, itu aja simpel. Ya, makanya saya beberapa waktu ngobrol ini. Ada yang bilang, ih, makanya banyak. Lebih baik banyak makanan daripada banyak masalah. Loh iya dong. Loh, sekarang siapa sih? Loh, enakan banyak makanan daripada masalah. Banyak makan tuh banyak masalah. Banyak masalah. Masalah nggak dicari aja dapat sendiri. Ayo anak kita enjoy aja. Kita enjoy aja dalam hidup ini lah. Kalau betul akan kita seperti aja. Oh ya, kemarin saya ini mau makan lagi. Kemarin saya makan di Sabrendue di Sumber. Ada pun yang bagus tuh gemuk dan kurus itu pilihan. Tetapi makan enak itu harus. Ya benar juga ya. Gemuk dan kurus itu pilihan. Makan enak itu harus. Makan enak itu harus. Lu kan makan enak kan relatif kan? Ada yang makan nasi putih sama telur dadar juga enak. Ya kok nikmati. Nikmati dengan syukur itu kan amat. Ya. Bikin kita gemuk, bikin kita sehat. Nah, pisang goreng telur dabu-dabu. Waduh. Enggak saling. Dabu-dabu sambal roa. Pakai teh panas. Wah, teh panas belum masak sudah itu kan? Selesai. Langsung migal. Langsung apa? Migal itu masak sekali. Hari ini saya bikin rica-rica di rumah, sama Cirebon, apalagi di rumah. Rumahnya di mana, Pak? Kebetulan kan hari ini kami mau anniversary yang ke-23. Yang ke-23 saya undang jemaat, udah makan. Kalau bikin sendiri, wah udah kemana aja kan, tapi saya lebih pikir jemaat apa yang mereka juga punya. Nah intinya itu dia. Ya dengan Tuhan. Kalau kita mengadakan Tuhan kita enjoy. Ini anak-anak tempat ini yang sudah melayani majelis, pengurus, pelayan, anak Tuhan pada GBI Online setia. Jangan buang waktu. Amin. Ini satu kata hari ini untuk anak-anak Tuhan kembali. Kalau suara ini sudah saudara dengar, kebenaran ini sudah saudara terima, tetapi saudara tidak menangkap, resiko tanggung jawab. Ya, oke. Tapi tidak berpanjang lagi untuk hari ini. Kesimpulannya adalah kita bukan siapa-siapa untuk kita bisa melawan dan menghadapi iblis. Tidak ada kekuatan yang bisa menjamin kita menang menghadapi iblis. Itu sebabnya hari ini Tuhan ingatkan kita sadar
Sadar. Sama-sama katakan sadar. Berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, iya. Sadar dan berjaga-jaga. Yang pertama kita harus hidup melekat dengan Tuhan. Wah, belum keluar pintu. Tidak tahu juga orang. Aduh. Hidup melekat dengan Tuhan. Yang kedua, jangan buka celah buat iblis untuk kita kembali ke masa lalu. Yang ketiga, tetap kenakan perlengkapan senjata Allah dengan disiplin. Mudah-mudahan Tuhan dimuliakan, kita semua bersuka cita. Amin.